Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan Attack on Titan season 1 dan 2. Untuk lebih memperjelas alur cerita serial Attack on Titan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fakta apa saja mengenai Titan dan juga jenis Titan yang ada dalam serial Attack on Titan. Selama penayangan Attack on Titan season 1 dan 2 sudah didapatkan beberapa fakta tentang Titan, bahwa para Titan tidak memiliki akal seperti manusia dan tidak dapat berbicara, sehingga manusia yang mengadakan percobaan berdiskusi dengannya selalu gagal. Struktur tubuh yang dipunyai oleh para Titan berbeda jauh dari makhluk hidup lainnya. Mereka tidak memiliki alat kelamin dan cara mereka berkembang biak masih belum diketahui. Rata-rata para Titan menyerupai pria dewasa dan memiliki suhu tubuh yang panas. Yang paling aneh, mereka tidak tertarik dengan makhluk hidup lainnya selain manusia, dan sepertinya mereka hanya ingin membunuh manusia saja. Parahnya, para Titan bisa bertahan hidup tanpa memakan manusia selama 1 abad lebih. Dengan fakta tersebut, maka bisa disimpulkan para Titan tidak butuh makan untuk bertahan hidup dan tujuan mereka bukan untuk memangsa tetapi hanya untuk membasmi. Lalu faktor utama dibalik keterpurukannya umat manusia di dalam tembok adalah kemampuan bertahan hidup Titan yang sungguh luar biasa. Sejak dahulu umat manusia yang telah melawan para Titan dengan teknologi meriam, namun sayangnya semua usahanya sia-sia karena hal tersebut tidak dapat menghabisi mereka. Walaupun kepala Titan telah tertembak dengan meriam, organ tubuh para Titan akan tumbuh kembali dalam 1 hingga 2 menit. Hingga akhirnya ada satu cara untuk mengalahkan mereka, yaitu dengan menyerang bagian tengkuk leher bagian belakang. Jika para Titan mendapat serangan telak di bagian ini, mereka akan mati tanpa meregenerasi organ tubuhnya kembali. Untuk dapat menyerang bagian tengkuk leher bagian belakang mereka, umat manusia bisa menggunakan pedang ganda yang terdapat di alat manuver 3D. Jika serangannya mengenai titik lemah para Titan tersebut, maka para Titan tidak akan sempat meregenerasi kembali tubuhnya dan akan segera tewas. Umat manusia telah melakukan berbagai eksperimen mengenai para Titan, seperti menutup sinar matahari kepada mereka, sehingga menyebabkan lemas mau tewas, dan ketika malam hari mereka tampak lebih tenang. Para Titan tidak membutuhkan air maupun makanan, dan walaupun para Titan memiliki organ pernapasan, mereka diketahui tidak bernapas. Sedangkan yang mereka butuhkan untuk hidup hanyalah sinar matahari. Beberapa kali umat manusia mencari kelemahan para Titan dengan menyakiti mata, jantung, dan organ lainnya. Tetapi sayangnya para Titan tidak merasakan sakit. Ada yang dirasa aneh oleh umat manusia ketika menyakiti para Titan. Saat manusia memotong kepala lalu menendang kepala Titan, ternyata kepalanya sangat ringan. Bukan hanya kepala, organ lain dari Titan yang telah terpotong dari tubuh mereka akan jauh lebih ringan dibandingkan saat masih utuh. Ada beberapa jenis Titan selain 9 Titan utama yang ada dalam serial Attack on Titan. Titan seperti ini biasanya berasal dari manusia suku Eldian yang dieksekusi oleh bangsa Marley, sehingga mereka mempunyai struktur tinggi tubuh yang bermacam-macam seperti 4 meter, 7 meter, 14 meter, dan lainnya. Para Titan ini biasanya tidak mempunyai kemampuan khusus dan akal untuk menyerang manusia. Bahkan ada sebagian dari mereka yang menyerang manusia hanya dengan mengandalkan lari yang cepat tanpa arah untuk membunuhnya. Sedangkan 9 Titan utama yang dalam serial Attack on Titan mempunyai kemampuan khusus serta akal. Seperti berikut ini beberapa jenis Titan dan kemampuan khususnya. Yang pertama, Attack Titan atau Titan penyerang. Attack Titan merupakan jenis Titan yang menjadi perubahan wujud dari karakter utama di anime ini yang bernama Eren Yeager. Orang yang pertama kali mempunyai perubahan Titan ini bernama Eren Kruger sebelum diwariskan kepada Gresa Yeager, ayah dari Eren dan kemudian Eren sendiri. Jenis Titan ini memiliki kemampuan daya tahan tubuh yang sangat baik, kekuatan bertarung yang unggul dengan Titan lainnya, bahkan dapat melihat ingatan dari penggunanya di masa lalu atau masa depan. Dengan kemampuannya ini dapat digunakan untuk selalu berjuang demi mencari kebebasan umat manusia dan terus bertarung demi kebebasan.
Eren yang menggunakan perubahan attack Titan ini dapat memerintahkan Titan biasa yang sebelumnya harus bersentuhan dengan garis keturunan kerajaan. Selain itu, ia juga diperlihatkan sudah dapat mengeraskan tubuhnya sendiri menggunakan material kristal seperti yang dilakukan oleh Annie. Yang kedua, female Titan atau Titan wanita. Pengguna Titan wanita adalah Annie Leonhardt pada season pertama dari serial Attack on Titan. Tidak dijelaskan siapa pengguna Titan wanita ini sebelum Annie. Pada dasarnya sosok pengguna Titan wanita yang cocok adalah seseorang yang terbilang ahli dalam bela diri saat masih berwujud manusia. Setelah berubah menjadi Titan wanita, Annie diperlihatkan mempunyai beberapa kemampuan lain yang dimiliki seperti memanggil Titan biasa yang ada di sekitarnya dengan teriakannya, serta memperkuat tubuh tertentu dari kulitnya yang berupa bentuk kristal. Yang ketiga, Titan kolosal atau Titan bertubuh besar. Titan kolosal merupakan sosok Titan yang pertama kita lihat dalam serial Attack on Titan. Sesuai dengan namanya, Titan kolosal memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada 9 Titan lainnya. Titan kolosal memiliki tinggi 60 meter, sedangkan tinggi tembok hanya 50 meter. Bertolt merupakan seorang pengguna Titan kolosal yang kemudian diteruskan oleh Armin. Titan kolosal memiliki pergerakan yang lambat, tetapi walaupun gerakannya lambat, Titan kolosal sangatlah kuat sehingga mampu untuk menjebol dinding Maria dengan sekali tendangan. Ada beberapa kemampuan yang dipunyai oleh Titan kolosal seperti mengeluarkan uap panas dari tubuhnya sehingga mampu membakar siapa saja yang ingin menyerangnya. Bertolt yang menyamar menjadi pasukan pengintai bertujuan untuk memusnahkan umat manusia yang ada di dalam tembok dan merebut ponding Titan bersama dengan Rainer dan Annie. Dialah orang yang pertama kali menghancurkan tembok Maria dengan bentuk Titannya dan membuat hidup umat manusia yang tenang selama 100 tahun menjadi berantakan. Yang keempat, Titan armor atau Titan jirah. Titan armor merupakan Titan yang tubuhnya dilapisi oleh jirah atau baja yang sangat keras layaknya memakai pakaian baju jirah. Sehingga Titan armor sulit ditembus oleh pedang yang ada pada peralatan manuver 3D. Bahkan berkat armornya tersebut ia dapat dengan mudah menghancurkan tembok besar dengan tubuhnya. Eren yang telah berubah menjadi Titan bahkan sangat kesulitan saat bertarung untuk menghancurkan armornya tersebut. Walaupun sebenarnya ada bagian tertentu yang dapat diserang oleh pedang, seperti belakang lutut dan di bagian sendi lainnya yang tidak terlindungi oleh armornya. Pengguna dari Titan armor adalah Rainer. Ia merupakan seorang yang memiliki tujuan yang sama seperti Annie dan Bertolt, yaitu untuk memusnahkan umat manusia yang berada di dalam tembok dan mengambil founding Titan. Yang kelima, Beast Titan atau Titan binatang. Beast Titan pertama kali muncul di anime Attack on Titan season 2, namun baru diperlihatkan kemampuan sesungguhnya pada season ketiga. Beast Titan memiliki wujud yang unik seperti seekor gorila yang sangat besar. Kemampuan dari Beast Titan ini adalah melemparnya yang sangat akurat, mampu memerintahkan para Titan lain, dan dapat mengubah manusia dari suku Eldian dengan teriakannya. Namun sebelum itu manusia tersebut harus disuntikan atau memakan cairan tubuh belakang leher pengguna Beast Titan atau asap yang dihirup oleh orang dari suku Eldian. Ia diperlihatkan menghabisi pasukan pengintai dengan sangat mudah dengan melemparkan serpihan batu yang sangat besar. Pengguna dari Beast Titan ini adalah seorang yang bernama Zack. Ia adalah kakak dari Eren yang berbeda ibu yang tinggal di Marley. Tempat tersebut merupakan tempat asal yang sama dengan Rainer, Bertolt, dan Annie sebelum penyerangan ke dalam tembok. Diketahui pengguna dari Beast Titan sebelum Zack adalah seorang yang bernama Shafir. Ia adalah seorang peneliti Titan sekaligus guru bagi Zack. Yang keenam adalah Card Titan atau Titan pengangkut. Pada season ketiga serial Attack on Titan, wujud dari Card Titan mulai diperlihatkan. Ia terlihat menyelamatkan Zack yang saat itu hampir dibunuh oleh salah satu pasukan pengintai yang bernama Lepi. Bentuk dari Titan ini adalah memiliki tubuh yang cukup unik dibandingkan Titan lainnya. Ia diperlihatkan berjalan merangkak dan punggungnya bisa digunakan untuk membawa benda apapun. Kemampuan khusus dari Card Titan adalah ketahanannya yang sangat luar biasa, sehingga penggunanya bisa tetap dalam wujud Titan ini dalam jangka waktu yang sangat lama.
Pengguna dari card Titan ini adalah seorang wanita yang bernama Vic. 7. Zhao Titan atau Titan Rahang. Zhao Titan pertama kali diperlihatkan ketika serial Attack on Titan season kedua. Ia mempunyai kemampuan penyerangan pada bagian gigi dan rahangnya yang sangat kuat yang mampu menggigit apapun. Hal ini sesuai dengan nama dari Titannya. Ia juga mampu berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, menyerang dari Titan satu ke Titan yang lain dengan sangat cepat. Bahkan mampu berpindah dan menyerang dengan sangat cepat kepada siapapun lawannya. Pengguna awal dari Zhao Titan adalah Marcel yang berasal dari bangsa Marley. Ia ditugaskan untuk menyerang umat manusia di dalam tembok dan mengambil founding Titan bersama-sama dengan Annie, Bertolt, dan Rainer. Tetapi sayangnya saat tengah beristirahat, Rainer yang duduk diserang Titan yang muncul dari belakangnya. Tetapi kemudian ditolong oleh Marcel sehingga Marcel tertangkap dan dimakan Titan tersebut. Setelah Titan tersebut memakan Marcel, ia berubah menjadi manusia dengan nama Ymir. Perlu Anda ketahui bahwa Titan yang memakan manusia yang mempunyai kemampuan berubah menjadi Titan, maka akan berubah menjadi manusia dan mewarisi kemampuannya. Ymir sebagai orang kedua yang mempunyai kemampuan Zhao Titan mengakui bahwa ia telah berumur 60 tahun saat menjadi Titan. Dan setelah Ymir menyerahkan diri ke Marley dan rela dimakan oleh Titan sehingga kekuatan Titannya diwarisi oleh Galliard. Yang ke-8 adalah Warhammer Titan atau Titan Palu. Warhammer Titan diperlihatkan ketika Attack on Titan memasuki season keempat. Bentuk dari Warhammer Titan adalah seperti seorang yang memakai helm ksatria. Ia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Ia mampu merubah bagian tubuhnya menjadi apapun yang ia inginkan dan menjadikannya sangat keras. Senjata yang paling terkenal adalah palu. Hal ini sesuai dengan nama yang disandangnya. Warhammer Titan tidak mempunyai kelemahan seperti pada Titan umumnya, yaitu bagian punduk bagian belakang leher. Pengguna dari Warhammer Titan bersembunyi di bawah tanah sehingga lawannya sulit untuk mengalahkannya. Eren yang sempat bertarung secara langsung dengan Warhammer Titan hampir saja kalah, tetapi akhirnya dapat memenangkannya berkat mengetahui lokasi dari penggunanya. Sosok pengguna dari Warhammer Titan adalah Lala Tibur yang merupakan adik dari Willy Tibur. Keluarga Tibur merupakan keluarga dari kaum Eldian, namun mereka berkhianat dengan mengabdi pada Marley sehingga menjadi keluarga bangsawan di Marley. Turun-menurun kemampuan Warhammer Titan diwarisi kepada keluarga Tibur sejak Perang Besar, sehingga banyak yang mengira bahwa pemilik Warhammer Titan adalah pemimpin keluarga Tibur, yang tak lain adalah kakak dari Lala Tibur yang bernama Willy Tibur. Ia membuat informasi palsu tersebut agar pengguna Warhammer Titan asli tetap terlindungi. Bahkan Eren sampai menyerang Willy dengan sangat beringas karena mengira ia adalah Warhammer Titan. Hingga pada akhirnya Eren memenangkan duel dan memiliki kekuatan Warhammer Titan dengan meminum darah dari pengguna Warhammer Titan. Yang ke-9, Founding Titan atau Titan Pendiri. Founding Titan adalah sosok paling pertama dari segala jenis Titan. Ia bisa mengendalikan seluruh Titan hanya dengan meneriakannya. Dapat menghapus ingatan banyak orang sekaligus selain suku Ackerman dan Asia. Ia termasuk ke dalam Titan terkuat daripada Titan lainnya. Sayangnya kemampuannya tersebut hanya dapat digunakan oleh anggota keluarga Fritz atau Reis. Inilah mengapa bangsa Marley sangat menginginkan kekuatan Founding Titan sampai menugaskan Rainer, Marcel, Annie, dan Bertolt menyerang ke dalam tembok. Pengguna dari Founding Titan sebelumnya adalah Freyda Reis yang didapatkannya dari pamannya. Namun akhirnya kemampuan dari Founding Titan jatuh ke tangan Gresa Yeager, ayah dari Eren, dan kemudian ada pada Eren. Rod Reis, ayah dari Historia, mengatakan bahwa Freyda Reis kalah karena pengalaman bertarungnya yang masih kurang. Itulah fakta dan jenis Titan yang ada dalam serial Attack on Titan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi video terbaru. Terima kasih.